situasi apakah ini apa yang dilakukan sama, apa sih, petani bebek atau apa sih ya ini ya? Oke, bapaknya lagi menggiring bebek untuk berenang. Benar, jadi teman-teman lihat di sini, bebeknya banyak, digiring oleh satu orang, diibaratkan sebagai seorang MC. Kita menggiring bebek-bebek ini adalah peserta-peserta kita untuk masuk ke dalam dunia yang kita ciptakan dari sebuah acara. Orang yang bertanggung jawab untuk memandu jalannya acara. Orang yang memastikan semua segmen berlangsung sesuai rencana, menjaga dinamika dan suasana acara agar tetap menarik dan interaktif. Untuk bisa bikin teman-teman stay awake selama 2 jam ini, gimana coba? Aku udah ngelempong loh dari tadi gitu, biar semuanya tetap fokus dan yang disampaikan itu masuk gitu ya, nggak hanya cuma ngedengerin aja. Gimana cara kita menjaga dinamikanya? Memastikan juga tujuan diselenggarakan acaranya ini bisa tercapai. Itu adalah fungsi-fungsi dari MC. Jadi dia mulai dari membuka acara. Nah, membuka acara ini satu yang bisa aku kasih ceritain pengalaman kan ketika aku menjadi MC, ketika membuka acara. Satu yang harus teman-teman underline, di 2-5 menit pertama kita membuka acara itu adalah crucial time. Apakah acara itu akan berlangsung dengan baik? Apakah dinamika suasana acaranya akan terjaga dengan baik? Apakah audiens itu akan get attention sama kita dengan baik? Itu di 2-5 menit pertama. Itu krusial banget. Jadi cara kita membuka acara itu juga sangat menentukan. Yang pertama, dress well. Terus yang kedua, body language. How the way we stand up. Cara kita berdiri aja itu akan bisa kasih poin untuk kita sebagai MC. Aku yakin ya teman-teman penata Dalops kan rajin ya pasti jadi MC, jadi pemeriah acara di unitnya masing-masing gitu. Cara kita stand up pertama itu dan cara kita melangkah untuk maju ke atas panggung itu juga sangat berpengaruh. Jadi membuka acara itu benar-benar crucial time. Jadi MC itu dia juga mengatur transisi antar segmen. Kalau untuk acara formal itu kayaknya lebih mudah ya guys. Jadi lebih mudah banget untuk ngatur transisi antar segmennya karena dia kayak udah ada patternnya aja nih. Habis ini, habis ini gitu. MC juga harus membangun dinamika dan suasana. Ini biasanya akan agak susah di acara formal yang seminar atau workshop atau yang ada materinya. Karena tadi tuh udah kita bangun nih, udah kita kasih kuis, udah kita kasih bridging, ice breaking, terus masuk ke materi. Pas masuk ke materi panjang kan? Nah, rata-rata yang materi kan ada yang kayak gimana ya, ada yang kayak datar aja gitu ya speakernya ngomong. Dan itu suasananya udah sama pesertanya udah jadi agak nggak seru nih. Nah itu gimana caranya si MC, pembawa acara membangun dinamika lagi, membangun suasananya lagi. Gimana Mbak caranya? Sebenarnya itu learning by doing. Akan bisa teman-teman lakuin tanpa mikir kalau udah sering dilakukan. Tapi yang paling mudah kalau misalnya masih dalam tahap proses itu kita kasih ice breaking. Tanya kabarnya lagi, gimana masih semangat nggak? Suruh berdiri dulu. Nah ice breaking kecil yang kayak gitu sih untuk membangun dinamika dan suasananya. Atau lebih mudah kalau kita know the audience, kita kenal sama audiensnya. Kan ada nih paling kenal 1, 2, 3 orang. Atau kalau enggak di-mention aja, "Mas yang baju biru," gitu. "Jangan sampai lolos ya Mas," kayak gitu-gitu. Jadi kita bikin suasananya kayak agak seru lagi. Gitu sih kalau untuk membangun dinamika dan suasana. Tuh. Yang pasti kitanya juga harus smiling voice ya. Jangan kitanya lagi nge-MC tapi kitanya mencekut gitu, nggak bisa juga, nggak dapet juga vibes-nya nggak akan taking back lagi ke kita. Terakhir, menutup acara ini juga penting. Rasa nggak sih acara-acara annual yang terjadi dalam 1 tahun sekali atau beberapa tahun sekali ketika ditutup itu akan menggelegar di hati gitu. Misalnya kayak acara pemilihan Putri Indonesia, acara debat presiden, debat capres gitu-gitu. Ketika ditutup sama pembawa acaranya, orang-orang akan otomatis bertepuk tangan gitu. Jadi cara menutupnya juga harus ada gongnya untuk menjadi MC yang baik. Enggak yang dengan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak gitu juga. Jadi ada biasanya yang beberapa kali atau sering aku lakuin untuk acara semi formal di tingkat institusi, kita coba outline dulu acara terakhirnya misalnya kayak gitu. Acara terakhirnya apa ya? Misalnya disampaikan oleh Bapak X gitu, ternyata gini-gini dan gini-gini gitu. Habis itu terakhir baru kita sambungkan ke visi misinya dan ucapin salam perpisahan dengan senyum yang lebar gitu. Kami akhiri acara siang hari ini dengan sangat gembira. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kayak lebih terbawa aja suasananya dan orang kayak, ya aku udah selesai sih acaranya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kayaknya mudah ya.
buka acara, nutup, jaga transisi, bikin dinamika. Tapi 5 keterampilan yang harus dikuasain oleh MC ini susah gampang, teman-teman. Ada 5 bekal yang harus dipunyai untuk bisa mendapatkan output yang kita sebutkan tadi. Pertama, harus menguasai acara. Kedua, menguasai materi. Ketiga, persiapan mental. Yang kayak aku bilang tadi, kita nggak tahu tiba-tiba acaranya kacau atau ada sesuatu yang terjadi. Jadi kita udah siap mental duluan dan kayak orang kita pakai prinsip bebek. Tahu nggak sih? Ada yang pernah dengar prinsip bebek nggak? Jadi bebek tuh kan kayak kelihatan tenang ya, tapi di bawah kakinya tuh ketek 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 gitu. Orang tuh kayak ngeliat dia tenang aja gitu. Padahal yang terjadinya tuh udah geradabukan gitu. Persiapan mental MC tuh kayak gitu. Tetap aja senyum gitu ya. Jangan panik karena vibes kita itu akan terbawa suasana nanti teman-teman audiensnya. Kalau si pembawa acaranya yang memandunya juga kurang tenang gitu. Jadi harus persiapan mental. Yang keempat, yang pasti koordinasi tim. Lebih bagus kalau misalnya memang itu tim internalnya kita, tapi kita nggak jarang juga biasanya koordinasi dengan teman-teman eksternal. Yang kelima, nah ini important ya, professional look. Itu harus banget ini kalau menurut aku. Nah, kita next masuk ke menguasai acara. Sebenarnya kita harus tahu dulu, apa sih tujuan dan jenis acaranya? Ada yang pernah MC hitanan nggak? Atau acara keluarga gitu? Kan kadang kayak syawalan gitu ya, habis lebaran, ada aja nih, terah keluarga mana gitu kan. Pasti ada MC yang udah dari zaman aku TK sampai sekarang, anakku TK masih bude itu aja yang bikin acara keluarga ya kan. Nah, itu udah spesialisasi. Jadi kita kadang ya gitu harus tahu tujuan dan jenis acaranya seperti apa. Jadi biar kita kayak bisa menyesuaikan tema MC apa yang mau kita bawa. Kalau misalnya kita udah punya DNA MC sendiri dalam diri kita, mau jenis dan tujuan acaranya berbeda, itu kita tetap jadi diri kita sendiri. Mau jadi formal ataupun informal, mau dia semi atau dia benar-benar hore-hore. Nah, yang penting kita harus menguasai acara. Kita harus tahu dulu tujuan sama jenis acaranya seperti apa. Terus yang kedua itu, audiensnya siapa? Kalau acara keluarga gitu kan banyak yang sepuh-sepuh ya. Banyak kakek nenek, mbah-mbah gitu-gitu. Jadi memang harus dibawa pembawaannya seperti apa. Apalagi kalau acara formal kantor gitu. Ada rekamannya gitu. Kita harus tahu audiensnya. Jadi yang pertama itu kita bisa mempersiapkan diri kita ngeblend di acara itu. Baik pemilihan katanya, diksinya gitu. Kalau misalnya acaranya informal banget ke teman-teman yang seumuran, biar lebih kena, kita pakai diksi yang mudah untuk ngeblend. Contohnya apa yang aku lakukan pada 2 kali pertemuan ini? Karena aku tahu nih audiensnya gini, apa coba yang aku lakukan ke teman-teman? Pakai kiu-kiu. Jadi kayak biar lebih nyatu gitu ya kan. Jadi salah satu keberhasilan instruktur PPJ itu apa coba guys? Ketika membuat audiensnya itu bisa berhenti sejenak dari kerjaannya. Jadi kayak memperhatikan si instrukturnya banget. Kan kadang kayak bisa diminimize ya bun laptopnya. Jadi cuma denger aja dan ya udahlah absen aja gitu. Tapi di sini aku melihat banyak mata-mata berbinar dan senyum-senyum simpul. Terima kasih berarti kalian menganggap aku ada. Lanjut, kita juga harus tahu siapa pembicaranya. Ini untuk MC kayak workshop, kita jadi moderator, nah kita harus tahu juga nih. Aku dulu pernah bawain acara kesehatan gitu, jadi pembicaranya adalah dokter gitu. Sedangkan basicnya kan bukan dokter ya, dan nggak tahu dengan dunia medis gitu. Harus cari tahu dulu gitu, googling dulu, dia ini dokter yang bagian, oke dokter anak waktu itu, tapi dokter anak yang spesialisasi apa gitu. Jadi benar-benar kita harus memenuhi informasi. Kalau kita punya bekal yang banyak, easy gitu, kita nggak geradabukan dan semua udah tertata di sini. Makanya exercise makes perfect. Saya sempat googling, padahal tuh googlingnya kayak semenit sebelum acara mulai gitu. Ternyata dia ini lagi mau nyalon salah satu anggota DPR gitu. Setelah usut punya usut, suaminya juga di anggota DPR. Itu aku jadikan sapaan pertama gitu. Nah dia akan senang gitu ternyata. Oh tahu ya suamiku juga anggota DPR gitu. Jadi kayak dia ngerasa diangkat gitu. Jadi bisa dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi nggak hanya pembicara dan audiensnya, sehingga acaranya itu juga bisa jadi kita milikin gitu. Kalau untuk jadi seorang MC. Yang jelas ini agenda rundown-nya. Kadang kalau acara internal kita sendiri ya yang bikin kan. Nah yang kedua ini adalah menguasai materi, susun skrip acara. Percaya nggak? Sampai sekarang aku tuh masih bikin skrip loh. Tapi skripnya tuh maksudnya nggak dibaca terus-menerus gitu. Tapi untuk membantu, ada pepatah bilang, aku menulis, aku ingat. Intinya kalau melihat aja, itu kita nggak sampai 20% otak kita itu untuk memorable sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya kita menulis, itu hampir 80% kita ingat. Karena kita menulis dan kita doing, dan otak kita bekerja. Jadi makanya skrip acara itu masih aku susun sendiri. Jadi biar kita kayak tahu, habis ini, sampai akhir acara, diulang gitu. Jadi sama diri kita sendiri juga.
Opening susun skrip untuk membuat audiens tertarik sejak menit pertama. Sama yang kayak aku bilang tadi ya. Nah, transisinya ini perkenalan pembicara mengarahkan audiens ke segmen berikutnya. Bisa kayak misalnya dia ternyata buka acara terus habis itu dia ada workshop, dia akan memperkenalkan moderatornya dulu. Atau mungkin di tengah-tengah dia akan bikin transisi smooth, kasih kuis atau gimana gitu. Jadi itu udah dipikirin tuh. Jadi nggak kayak tiba-tiba kalau ini harus dipersiapkan agar lebih matang. Nah, ini dia tadi, buat skrip penutup yang memorable bagi audiens. Ada yang di closing yang tadi aku kasih contoh itu, teman-teman. Nah, perlu nggak skrip cadangan? Antisipasi perubahan jadwal atau situasi tak terduga. Latih kemampuan improvisasi nih, kalau misalnya ada perubahan mendadak. Itu tadi yang bisa kita andalkan di hidup ini hanya me, myself, and I. Kita sendiri, guys. Jadi, kalau ada skrip cadangan, kalau misalnya ada perubahan improvisasi mendadak. Tara, ini adalah contoh-contoh skrip atau step by step skrip yang tadi. Aku mau minta kesediaan membaca skrip ini, guys. Selanjutnya, kita akan masuk ke persiapan mental. Kita latihan berbicara, latih penggunaan teknologi dan peralatan, dan lakukan stimulus atau gladi bersih. Itu kalau acara besar, memang gladi bersihnya bisa langsung satu tahap. Tapi kalau misalnya acara kecil, kita aja. Emang kadang kalau jadi MC itu, MC-nya emang 2 jam ya. Tapi kalau udah high, ada MUA-nya dulu, make up dulu 1 jam, ada prepare-nya dulu. Jadi total kerjanya juga 6 jam sih sebenarnya, walaupun MC-nya 2 jam gitu. Tapi kalau melakukan sesuatu yang emang kita suka, kayaknya nggak berasa sih ya. Selanjutnya, manajemen stres. Lakukan teknik pernapasan, relaksasi meditasi untuk tetap tenang dan fokus. Sebenarnya tadi aku melakukan itu awal-awal karena aku lagi agak nggak fokus tadi itu. Sebelum ini tadi ada geradabukan dulu. Wah gila nih udah jam 10 babi-bu. Jadi ada manajemen stresnya dulu. Itu yang sering aku pakai ya guys, 4-4-4. Dan itu diulangin sampai minimal 3 kali repetisi. Kayak sesaat sebelum naik panggung gitu loh. Aku juga masih suka deg-degan kok kalau audiens atau pembicaranya itu memang C-level banget. Misal kayak direktur dirut kita, kayak gitu-gitu. Atau direksi-direksi, dewas, itu juga masih ada stresnya dikit sebelum sesaat naik panggung gitu. Jadi kita boleh 4-4-4, itu bisa juga. Percaya diri, ingatkan bahwa Anda sudah melakukan persiapan yang matang. Ih, tahu nggak? Dari 100 audiens, itu yang nggak suka sama kita 20%. Yakin? Jadi jangan berharap semua orang itu suka sama kita. Nggak sukanya gimana? Dia nggak akan bilang. Tapi matanya aja udah gini. Gitu. Nah, itu jangan sampai ngedown kita yang ada di depan. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Kita bukannya so asik ya, tapi kan memang kita percaya diri gitu. Tapi nggak semua bisa nangkep message yang kita sampaikan. Orang matanya ngerling aja tuh kita udah tahu gitu. Kayak, gue salah ngomong ya? Gue kelamaan ya? Kayak gitu. Don't let your confidence bring down gara-gara orang. Jadi tetap harus dijaga gitu. Dan kita ngasih semua itu bukan 100%, tapi 120% yang kita kasih ke audience. Karena dia akan give it back ke kita itu at least 100%. Jadi nggak semuanya juga. Apalagi kalau misalnya kita cuma kasih 60%, tingkat percaya diri itu dia akan seiring berjalannya waktu akan terasah gitu. It's okay, nggak apa-apa nggak ada yang suka sama kita, nggak semua harus suka. Ya. Yang keempat, koordinasi tim, penyelenggara, pembicara, kita harus briefing pasti banget untuk mengetahui jadwal, alur, durasi acara, gitu-gitu. Aku concern banget kalau sama pembicara itu jabatan atau gelar gitu. Karena mereka dapat 1 gelar 3 tahun minimal ya guys. Kalau nggak kita sebutin atau kita salah sebutin tuh kayak ganggu kredibilitas kita dari awal gitu. Jadi memang benar-benar aku concernnya sama itu sih. Jadi langsung walaupun aku udah cari, aku tetap tanya ke panitia itu. Kak, dia bapak ini si ini ya. Dulu mana sih Kak? Gitu. Jadi kita harus make sure lagi gitu. Intinya penuh persiapan. Ada yang bisa kasih tahu aku 1 clue nggak di layar ini? Ini kayaknya Coki ya, Coki Sitohang ya. Lagi acara konsolidasi PDIP, pemenangan Pilpres waktu kemarin yang Ganjar. Apa yang bisa ditangkap dari momen ini? Itu dia yang tadi di professional look. Kita harus into the brand. Kita harus matchingin sama brandnya gitu. Biar kita juga ikut ngeblend gitu sama acaranya. Kalau kayak gini, masa iya acara PDIP kita pakai Golkar ya kan Bun? Ini bukan perawatan treatment ya guys, tapi lebih ke kayak kalau kamu rapih dan wangi, dah itu udah juara. Muka mau diapain lagi? Udah begini dari yang di atas. Kecuali memang insan kita cukup untuk rinoplasti ya kan, tapi kita nggak bisa guys. Jadi ya udah cukup kita rapih dan wangi aja itu udah jadi poin plus. Jadi kalau cowok biasa pomade gitu aja, rapih aja gitu. Bajunya sesuaiin sama acara, mau dimasukin boleh, nggak boleh. Kalau cewek biasanya aku yakin nih, kalau besok acara jangan sedih. Malam dia udah diem, dia mikir nih kalau jilbab gue yang ini campur sama baju yang ini cocok nggak ya? Tadi ya kan. Nah kalau cewek nggak usah aku ragukan sih, pasti udah prepare. Betul apa betul? Tuh kan.